Selamat siang teman-teman dan Bapak. Perkenalkan, nama saya Melki Alfian Gulo, nomor BP 181024218, akan menjelaskan tentang tugas kelompok dari mata kuliah Keanekaragaman Hayati yang berjudul Keanekaragaman Hayati, Musuh Alami Hama pada Beberapa Tanaman. Kami dari kelompok 3 sudah membuat tugas dari mata kuliah tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan musuh alami hama. Saya jelaskan, hama adalah organisme yang menginfeksi tanaman dan merusaknya sehingga mengakibatkan penurunan hasil pertanian, perkebunan, maupun sayur-sayuran. Infeksi hama dan penyakit secara meluas dapat menimbulkan kerugian yang besar. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya pemberantasan hama. Salah satu pengendalian hama yang sering digunakan yaitu pestisida. Namun dampak negatif pestisida dapat merugikan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Munculnya resistensi, resurgensi, dan peledakan hama sekunder dapat mengurangi keuntungan ekonomi pestisida. Dampak negatif yang mendorong perkembangnya pengelolaan hama terpadu atau PHT, salah satunya pengendalian hayati, pada dasarnya adalah pengendalian serangga hama dengan cara biologi, yaitu dengan memanfaatkan musuh-musuh alaminya, agen pengendali biologi seperti predator, parasit, dan patogen. Oleh karena kemampuannya membunuh sejak lama, patogen digunakan dalam pengendalian hayati. Yang pertama adalah kepik. Kepik permukaan air atau Microfelia douglasii atrolineata mempunyai panjang 1,5 mm dengan ciri-ciri pada bagian bahu melebar, berwarna hitam mengilap. Tunggai-tunggainya terletak pada jarak sama di sepanjang tubuhnya dengan alat mulut menghisap. Umur kepik ini sekitar 45 hari dan setiap ekor betina dapat menghasilkan telur 100 butir. Kepik merupakan kutu air kecil yang pendek namun lebar, dan serangga ini berwarna hitam dengan sedikit daerah berwarna abu-abu kecil. Jenis mangsa predator ini adalah wereng coklat, wereng hijau, wereng punggung putih, larva penggerik batang padi, dan yang baru menetas. Mereka menyuntikkan larutan beracun untuk melumpuhkan mangsanya. Seekor kepik dapat memakan 4-7 wereng setiap hari. Kepik ini hidupnya bergerombol di permukaan air dan sangat aktif menyerang hama atau serangga yang jatuh di permukaan air dan tertarik oleh sinar. Kumbang koksi merupakan predator yang bersifat polifag, yang berarti memangsa berbagai jenis binatang yang berbeda. Serangga ini memakan kutu daun dan kutu tempurung. Imago kumbang meletakkan telur di tengah-tengah koloni hama tersebut. Ketika telur menetas, larva instar pertama dapat dengan mudah mendapat mangsa. Fase instar dan imago aktif mencari makan. Gambar di atas menunjukkan fase larva dan imago kumbang koksi. Coquelidae secara umum ada yang bersifat pemakan tumbuhan, pemakan jamur, dan predator. Sebagai predator, serangga ini atau kumbang koksi banyak bermanfaat untuk mengendalikan populasi serangga lain pada tanaman budidaya seperti aphids, kutu putih, tunggau, kumbang tepung, kutu sisik kapas. Laba-laba. Laba-laba merupakan salah satu musuh alami hama atau predator, terutama terhadap serangga sehingga dapat berperan dalam mengontrol populasi serangga. Laba-laba adalah predator polifag sehingga berpotensi untuk mengendalikan berbagai spesies serangga hama. Selanjutnya ada belalang sembah. Belalang sembah adalah predator dan pemakan daging. Sebagian besar tercatat sebagai kanibal yang akan memangsa jenisnya sendiri. Belalang sembah terkenal sebagai predator yang rakus,
Ini membuat belang sembah sebagai musuh alami yang sangat efektif dan menguntungkan. Selanjutnya adalah kumbang tomcat. Dalam ekosistem pertanian, kumbang tomcat berperan sebagai predator generalis karena memiliki mangsa berbagai jenis serangga, terutama yang berstatus hama. Oleh karena itu, kumbang ini memiliki peran penting dan perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan pengendalian hama dengan insektisida. Oleh karena itu, upaya perlu dilakukan agar keberadaan kumbang tomcat dapat dilestarikan, tetapi populasinya tidak menjadi eksplosif atau banyak agar tidak mengganggu manusia. Selanjutnya adalah capung. Capung adalah salah satu predator yang sangat rakus. Seekor capung dewasa bisa mengonsumsi 30 sampai ratusan wereng dan serangga lain setiap hari. Ada lebih dari 5.000 spesies capung di dunia, dan sebagian besar hidup di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Capung bisa dimanfaatkan petani untuk mengendalikan bermacam-macam hama, terutama di persawahan. Larva capung yang hidup di air akan memangsa wereng yang jatuh ke dalam air atau serangga lain yang ukurannya lebih kecil. Sedangkan capung dewasa akan memangsa hama lain di atas permukaan air, mulai dari wereng hingga kupu-kupu. Selanjutnya ada semut rangrang. Semut rangrang berperan sebagai pengendali hama tanaman secara alami. Semut rangrang mempunyai perilaku agresif dalam mempertahankan wilayahnya yaitu selain kompak, pemberani, lincah, dan juga kuat. Dengan itu semua, semut rangrang tidak pernah gentar. Bahkan sanggup melumpuhkan musuh-musuhnya meski berukuran sehingga 100 kali lipat tubuhnya. Selanjutnya ada jangkrik. Jangkrik merupakan hewan omnivora. Artinya ia memakan daging dan tumbuhan. Tapi, jangkrik hanya memakan daun tua yang tidak produktif dan beberapa jenis jamur. Jangkrik terdiri dari 900 spesies. Jangkrik merupakan musuh alami yang efektif untuk berbagai macam hama. Jangkrik dewasa merupakan pemangsa telur, nimfa, dan wereng. Beberapa jenis hama yang menjadi favorit jangkrik adalah telur penggerek batang, ulat gerayak, penggulung daun, wereng batang coklat, wereng hijau, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah Eslitura atau kepik pembunuh. Salah satu musuh alami dari Eslitura adalah kepik pembunuh dari famili Reduvidae atau Rhinocoris fuscipes yang memiliki toksin yang mengakibatkan larva lumpuh dalam waktu 4-5 menit. Tubuh larva dihisap sehingga mengakibatkan larva mengkerut, kering, dan akhirnya mati. Kepik dari famili Reduvidae merupakan jenis kepik yang sangat rakus sehingga sering disebut dengan kepik pembunuh. Penyebaran belengonisme yaitu begitu cepat dan menimbulkan kerusakan tanaman sehingga menyebabkan terjadinya penurunan produksi kelapa bahkan kematian tanaman. Beberapa musuh alami belengonisme sudah dilaporkan berperan di lapangan dalam mengendalikan hama belengonisme. Musuh-musuh alami tersebut antara lain parasitoid Tetraticus brotipae. T. brotipae menyukai larva tua dan pupa muda berumur 1-2 hari sebagai tempat berkembang biak. Sebagai parasitoid yang bersifat gregarius, dari satu pupa terparasit bisa menghasilkan 7-41 atau rata-rata 20-25 imago parasitoid. Siklus hidup T. brotipae dalam pupa belengonisme rata-rata selama 17,43 hari. Terima kasih telah menyaksikan video penjelasan tentang musuh alami hama pada hari ini. Bila ada kesalahan kata dalam penyebutan nama atau kesalahan dalam pembuatan video, saya selaku anggota dari kelompok 3 minta maaf.
Terima kasih semuanya. Selamat siang.